Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Islam memerintahkan agar berbakti pada orang tua, menyambung satu rahim, menghormati tetangga. Ini ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan orang untuk berdurhaka, nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar dalam Islam, yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua. Durhaka. Makanya antum perhatikan, antum berbuat baik pada orang tua. Semakin kita ngaji, semakin baik hubungan kita dengan orang tua. Apakah kita masih remaja? Kita sudah dewasa? Sudah punya istri, punya anak, punya cucu, masih ada orang tua, kita wajib kita berbakti pada orang tua. Diperhatikan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, dan hendaklah kalian berbuat baik pada orang tua. Kita harus berbuat baik pada orang tua. Berkata yang baik, enggak boleh berkata enggak boleh. Berkata nggak boleh, menengking orang tua nggak boleh, menghardik orang tua nggak boleh, mencela orang tua nggak boleh, menghina orang tua nggak boleh. Kita wajib untuk mentaati orang tua, berbuat baik. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24, dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau seandainya kedua orang tua kalian sudah mencapai umur tua, salah satu atau kedua-duanya berada pada kalian, tinggal bersama kalian, jangan kalian berkata jangan berkata jangan kalian menengking, menghardik orang tua, dan ucapkan kalimat yang mulia. Katakan kalimat yang lemah lembut dan yang paling mulia. Kita bisa berkata kepada teman kita dengan baik, kepada atasan kita dengan baik, kepada orang tua lebih daripada itu. Kita bisa mengatakan kepada istri kita dengan baik, orang tua lebih daripada itu. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, paling mulia perkataan kepada orang tua kita. Dan rendahkan sayap kita. Tunduk pada orang tua. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan ucapkan, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi waktu kecil. Ya, doakan dengan baik kepada orang tua setiap hari. Bab jalan menuju surga diantaranya dengan berbuat baik pada orang tua. Dan anak-anak yang durhaka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Anak yang durhaka pada orang tua enggak masuk surga. Kemudian juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada kaum muslimin, kepada sanak kerabat, bantu kebutuhan mereka. Jadi Islam betul-betul memperhatikan mereka. Yang pertama kali yang harus diperhatikan, ingat ini, baik kepada orang tua, sanak famili, tetangga, kerabat, kaum muslimin. Yang harus kita berikan manfaat pertama kali ya dengan ilmu. Kemudian dengan harta kita. Dengan ilmu, yang kedua dengan harta kita. Jadi berbuat baik kepada masyarakat, ya di samping dengan harta kita, yang pokok dengan ilmu. Kita harus memberikan manfaat kepada mereka, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, ajak mereka kepada sunnah, ajak mereka untuk menerapkan syariat Islam, ajak mereka dengan cara yang baik. Kemudian juga Islam menganjurkan kita mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, ziarah kubur, mendoakan kaum muslimin. Ini jelas dalilnya, semuanya ada. Kemudian juga Islam menyuruh kita berlaku adil. Islam juga menyuruh kita untuk ikhtiar mencari rezeki. Ingat, nggak boleh orang Islam bersandar hidupnya dengan jerih payah orang lain. Nggak boleh. Ingat itu. Islam menyuruh kita untuk ikhtiar mencari nafkah. Sebab Allah berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah, berjalan kan di muka bumi ini. Berjalan. Kemudian makan dari rezeki Allah.
Cari nafkah sendiri, enggak bergantung kita pada orang lain. Dalam Islam hukumnya haram, minta hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah dengan keringat kita sendiri, makan dari keringat sendiri, jangan dari orang lain. Jangan mencari belas kasihan orang lain, enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Kita disuruh ikhtiar mencari nafkah, enggak boleh hidup dari jeripaya orang lain, tidak boleh dalam Islam. Maka disuruh kita tawakal kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Jadi ingat bahwa Islam menganjurkan kita untuk ikhtiar mencari nafkah. Jangan minta-minta, perhatikan itu. Jangan menjadi beban buat orang lain. Jangan menyusahkan orang lain, jangan. Kita hidup cari nafkah, banyak cari nafkah yang halal, ribuan. Nafkah yang halal, mencari nafkah yang halal banyak ribuan dan tidak membuat kita ini turun derajat. Atau kita sebagai seorang dai, kita jualan buku, jualan air mineral, jualan kue, enggak ada masalah. Karena orang enggak akan memberikan nafkah pada kita. Kita yang cari nafkah sendiri untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Kita wajib. Enggak boleh bergantung hidup kita pada orang, tidak boleh. Dan kita harus putus asa dengan semua yang di tangan manusia. Kita jadi orang kaya kata Rasulullah. Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniya. Hendaklah kamu putus asa dengan semua yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ingat itu. Orang yang mengharap pada manusia pasti akan kecewa, tapi orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Kita disuruh untuk apa? Mencari nafkah sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Itu ingat. Yang harus kita ingat lagi bahwa kita akan mulia dengan kita merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia. Kata Nabi, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu 'anil nas. Syaraful mu'min kata Nabi, mulianya seorang mukmin dia jangan bangun di tengah malam, salat tahajud, dan mulianya dia dengan tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan. Kita mengharap pada Allah, kita cukup dengan rezeki yang Allah berikan, cukup. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kata Nabi, wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup menjaga diri, Allah akan jaga dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, Allah akan jaga dirinya. Allah akan cukupkan, Allah berikan kekayaan kepada dia. Itu orang Islam. Itu harus seperti itu hidup kita. Kemudian di antara keindahan Islam yang berupa larangan, di antaranya kita lihat di halaman 141, Islam melarang berbuat syirik. Di antara indahnya Islam melarang berbuat syirik, dan syirik hukumnya haram dalam Islam. Dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Ketika kita melarang orang berbuat syirik, karena itu ajaran Islam. Ketika kita melarang orang pergi ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu, bukan kita menjelekkan para wali, tidak. Bukan kita menjelekkan para ulama, tidak. Kita larang mereka datang ke kubur wali untuk minta sesuatu, karena nggak boleh. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wali-wali itu nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Bukan kita mengatakan bahwa salafin mencela para ulama, merusak para wali, tidak. Karena Islam melarang kita datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu, nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, ingat, ziarah kubur boleh. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Bahwa kita akan kembali kepada Allah, supaya kita ingat kepada akhirat dan supaya lembut hati kita dengan ziarah kubur itu. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi kalau tujuan ziarah kubur untuk baca Al-Quran di sana, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Untuk minta berdoa kepada Allah di sisi kubur, bukan demikian ajaran Islam. Apalagi minta ke kuburnya para wali atau kiai
atau ustadz, atau syekh, atau yang lainnya. Nggak boleh sama sekali. Mereka nggak bisa memberikan manfaat dan mereka nggak bisa menolak bahaya. Ini syirik perbuatan ini. Dan syirik hukumnya haram dalam Islam. Dan perbuatan syirik dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.